Gak ada alasan apapun? Tidak ada. Kondisi perang pun tetap sholat? Perang aja sholat. Yang mengaku beragama Islam, laksanakan rukun Islam ada berapa? 5. 1. Syahadat. Syahadat itu pondasi. 2. Sholat. Tiang. 3. Zakat ini ventilasi, lubang angin, jendela, lubang angin, pintu. Yang keempat, Puasa. asyamu junnah, perisai, dinding, tameng, penghalang. 5. Haji. Haji ini apa? Kalau kita jadi haji, mengayomi lingkungan kita, itu tugas haji. Jadi hati-hati, jangan sampai gara-gara males, gara-gara ngantuk, gara-gara capek, kagak sholat, dosa besar Anda. Gak ada alasan apapun? Tidak ada. Kondisi perang pun tetap sholat? Perang aja sholat. Lihat dalam ilmu fikih. Perang nih, Rasul dengan sahabat. Sebagian ngadepin musuh. Sebagian sholat. Bahkan boleh sekarang rakaat yang pertama di sini, rakaat yang kedua di sini gantian. Saking wajibnya sholat. Sewajib itu ya? Ya makanya sakit aja kan selama masih ada kesadaran harus sholat berbaring juga Iya. Maya. Ya, sebegitunya. Saking wajibnya sholat. Dan Maya, maksudnya kalau kita ya sudah melakukan kewajiban itu, ketika misal tertinggal tuh, wah, nggak tenang. Karena kita tahu ini kewajiban. Iya. Itu zikir kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Pak Budni aqimis sholah li dzikri. Surat Toha 14. Saya ini Tuhanmu. Maka kata Allah, ibadah kepadaku, zikir kepadaku dengan mengerjakan sholat. Itu perintah Allah. Makanya kalau kita dikasih kegelisahan ketika belum melaksanakan sholat, bersyukur Allah masih di sana. Tapi kalau udah biasa, jangan-jangan Allah sudah tidak sayang lagi ya. Jangan-jangan Anda sudah istidroj. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang istidroj Disungkun. disungkun. Iya. Itu. Oke, sip. Kalau gitu kita buka pertanyaan ya. Ini tuh dia ngerti atau ngantuk atau gimana sih? Nunutan. Oh, beda. Pijit-pijit dulu, Pak Daud. Pijit-pijit dulu. Coba ngadep ke kanan, ngadep ke kanan. Ngadep ke kanan, pegang pundak temennya. Ayo, dilulus lihat gitu. Siap. Sudah siap, Pak Daud? Ya. Siap. Yo. Pijit. Balik arah balik. Pijit. Pijit ke depan bilang, hey, jangan ngantuk 2 kali. Hey. Jangan ngantuk. Boleh tepuk tangan Ibu. Iya. Ibu bersyukur. Bapak di belakang, saya nggak ada yang mijit. Ibu ya teman. Itu sama kameramen tuh. Oke, Dia kalau gitu. Epan. Mama maunya Ipan ke doa. Bismika. Allahumma. Oke, siapa yang mau nanya sekarang? Ayo. Wah, semangat. Silakan Bang Ibu, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Juhri dari Majelis Ta'lim Nurul Karim, Serang, Banten. Tanya Mama yuk. Ayo. Mega. Iya Ma, jadi gini, saya punya cucu usia 2 tahun laki-laki. Ketika saya lagi sholat, tiba-tiba cucu saya yang usia 2 tahun itu datang nyamperin saya dan neplok di pangkuan saya. Nah, saya tahu kalau pakaiannya itu bersimbah dengan ompol. Seperti itu. Mohon pencerahannya, Ma. Kalau saya tahu ini pempesnya sudah nembus ke baju, sholat Anda batal. Karena syarat sah sholat, suci badan, pakaian, dan tempat najis. Makanya kita orang tua, pempesnya penuh, ganti, cebokin, ganti dengan yang baru. Misal gini mah cucunya tuh baru bangun tidur, nggak pakai popok, datang kita nggak tahu dia ngomong atau nggak, tapi hangser gitu tuh. Nah, artinya sholat Anda batal karena melekat di tubuh. Oh. Harus mandi ya, Mah ya? Sholat lagi? Bukan mandi. Beda. Mandi. Sholat Anda batal Iya. karena ada najis nempel. Ya.
syarat sah sholat di antaranya suci badan, pakaian, dan tempat yang najis. Caranya bagaimana? Itu anak suruh pergi. Kecuali kalau anak ompolnya basah, meluk kita otomatis ada yang nempel kan? Jadi bukanlah kita ganti dengan yang bersih. Tapi kalau ini anak kering, tidak ada ompol yang basah, nomprok kita, melukin kita, sholat kita tidak batal. Karena apa? Nggak nempel najisnya. Jadi ada di dalam popoknya. kalau si ompolnya itu udah kering, masih bau pesing, tapi bajunya udah kering, itu nggak najis. Najis. Tapi anaknya disingkirkan dari tubuh kita karena melekat dengan kita. Tapi kalau basah, mukenanya wajib diganti. Karena pasti berpindah najisnya ke tempat kita. Tapi kalau nggak basah, Nggak basah, pindahin aja tuh anak. Nggak perlu diganti. sholatnya lanjutin. Lanjutin. Karena apa? Karena tidak batal. Karena tidak nempel najisnya ke kita. Karena Boleh kering. nggak sambil sholat gini, megang pantatnya, dicium gitu? Nggak usah begitu. Kan ngecek. Kita sebagai orang tua, Ngecek ya. emak-emak, kita punya keyakinan. Ini anak ngompol. Ini anak popoknya udah basah. Kita sudah tahu. Iya. Bisa we sambil takbirin, Allah, waktu begitu mah gitu. Salah. Batal sholat. Jangan Oke. suka ngarang Ya, kan. ketika saya sholatnya batal itu bisa nggak diulang lagi? Bukan bisa diulang, Harus. kudu diulang. Harus. Bukan bisa, kudu. Pas lagi tahiyat akhir lagi tuh budak pakai Ya, datang. kita lihat lagi. Ya resiko. Rupanya cucu deplok. Makanya bilang sama mantu, pegangin tuh anak lo, mama mau sholat gitu. Atau tutup pintunya kalau sholat di kamar. Ya, iya. Begitu. Biasanya sih ya ditutup, cuma pada saat itu mah dibuka. Gitu. Ya. Tidak masalah. Oke. Karena walau bagaimanapun juga dia cucu kita, tapi kita wajib tahu hukum. Oke. Bagaimana caranya. Makasih, Ma. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, Mega. Mega. Ini mah nyambung dengan pertanyaan tadi. Kalau anak kita pakai popok yang nggak tembus, walaupun dia buang najis, tidak jadi najis ke kita. Kalau memang tidak tembus benar-benar sama sekali, apalagi tidak basah sama sekali, nempel itu tidak menjadi melekat. Oh, oke. Tapi hindarkan karena dia menyatu dengan diri kita. Ya. Jadi batal. Nggak, soalnya kan gini mah, kayak misal pengajian di masjid, ada ibu-ibu bawa anaknya, anaknya sih dipakein popok. Ya kan anak kecil mah bisa pipis kapanpun, tapi kan terlindung dengan popok tersebut. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau dia ikut nggak apa-apa kayak macam gini. Di kita mah banyak yang aneh. Anak belum disunat, sono jangan kesini. Anda tahu, kencing di dalam kulup, udah cebok, pakai kolor, pakai celana Hawaii, pakai sarung, sholat di masjid. Kalau anak yang belum dihitan nggak boleh sholat. Kalau bapak-bapak akijah pada meninggal, siapa Sepi. kadar kita gitu. Dan banyak dilarang anak untuk dekat dengan masjidnya. Ya salah. Iya. Justru dihimbau, yuk yang ke masjid dikasih permen, Iya. misal. Iya. Jadi mereka tuh ya di masjid main-main, tapi Termotivasi. iya, jadi tempat aktivitas mereka di situ juga. Iya. Karena banyak itu Bu, masjid-masjid yang anak yang belum sunat tidak boleh masuk. Nah itu Ini tuh karena ketidakmengertian hukum. Iya. Makanya belajar agama yang benar. akhirnya mereka tidak dekat masjid Ya, selamanya. kadang-kadang berisik. Yang berisik jangan ke masjid. Temikir tanu ngomel teh. Kalau mereka mati, siapa yang ngisi masjid? Nah, iya. Salah.